Seperti mati lampu ya sayang, seperti mati lampu, cintaku tanpamu ya sayang, bagai malam tiada berlalu. Tangan dulu warungnya. Orang bukan kuasanya untukmu, untukmu, hanya kepadamu. Janganlah katakan luasnya cintaku, persembahku untukmu, hanya kepadamu. Luas dalam semua cinta yang ku punya, segala cinta yang ku rasa, cintaku satu untukmu. Tinggi-tinggi langit, seperti kasih yang ku punya, seperti kasih yang ku rasa, cintaku satu untukmu. Seperti lampu ya sayang, seperti lampu, cintaku tanpamu ya sayang, bagaimana? Seperti lampu ya sayang, seperti lampu, cintaku tanpamu ya sayang, bagaimana? Bagaimana tiada berlalu.
kepadamu. Yang bertolong surgaku hanya kepadamu. Kang Abdurrahman bin Nabi sudah kerja di OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Kuliahnya dulu di Australia, Queensland Universitas. Kalau Taiba di London sampai S2-nya, sampai masternya. Kemudian yang ketiga, Kang Ahmad Sofir Rahman atau dipanggil Ahmad. Tadi yang jogetnya seru tadi sebelah sini, yang kayak sakrukan. Itu juga lulusan S2 dari London, hubungan politik internasional, diminta untuk maju calon anggota dewan dari Purwakarta bersama tempatnya Om Zen. Dan Om Zennya insya Allah mudah-mudahan bisa jadi bupati. Kalau saya kakaknya gagal jadi bupati, gagal jadi gubernur, mudah-mudahan Kang Saiful Bahri atau Om Zen itu bisa sukses jadi bupati di Purwakarta. Subhanallah. Setelah itu saya jemput adik saya yang insya Allah sebentar lagi jadi bupati di Purwakarta ini. Waktu ayah tidak ada, usianya 40 hari. Saya jemput dari Subang untuk masuk sanawiyah dengan kakaknya sekaligus Dimyati yang sekarang di Riau, jaga kebun sawit saya di sana. Karena saya sebagai petani sampai sekarang, saya lebih bangga jadi petani dan santri sampai sekarang ini daripada jadi anggota dewan. Saya 4 kali jadi anggota dewan tanpa suap, tanpa serangan pajar. Alhamdulillah. Nyaris jadi bupati Tangerang, kalah 2% saja waktu itu wakil saya Bu Airi. Tapi belum ada nasib. Wong Garon, Wong Cangkring dari Bupati Ning Tangerang, akhirnya orang kepilih. Meskipun saya jadi anggota dewan, belum pernah rumah mewah di Kalibata itu rumah dinas saya tempatin. Saya tinggal di kampung sawah ini sejak tahun 90. Jalan depan itu masih tanah. Harga tanah di sini 20.000, susah jualnya. Kalau mau pergi sepatu dibungkus pakai plastik. Sekarang tanah di sini sudah 6-7 juta semeternya. Alhamdulillah ada rezeki, saya beli tanah yang buat masjid itu, buat sekolah, buat asrama yatim yang di depan itu. Saya bikin 2002, saya tampung 100 anak yatim korban kerusuhan Ambon di situ semua. Sekarang sudah jadi S2 sarjana pada balik ke kampungnya di Maluku. Karena saya ingat dulu susah waktu kecil. Waktu bertiga jauh bolak-balik nggak ada kendaraan, ngontrak dekat sekolah. Di rumah, depan rumahnya aja, tidur di situ, belajar di situ, masak di situ, bertiga. Kadang-kadang Saiful Bahri atau Om Zen ini masak, Dimyati yang nyuci piring. Dimyati masak, Om Zen cuci piring. Cuman Om Zen karena bontot, kadang-kadang banyak malesnya dia. Nyuci piring enggak, masak enggak. Terus sering berantem sama Dimyati. Tapi alhamdulillah kita nikmati, tidur tanpa kasur. Di balai yang galak, bangun tidur semuanya berbentuk. Punggung saya dengan bentuk galak, bambu. Tapi kita tidak pernah pesimis dan putus asa, karena kita yakin Allah mengangkat derajat. Dalam kitab Ta'lim wa Ta'lim ada kalimat man talabal ula sahiral layali. Orang yang ingin menggapai derajat tinggi, dia harus sering bangun waktu malam. Itu saya lakukan. Makanya sejak saya masuk pesantren belum pernah sekalipun ada bambu yang mendarat di telapak tangan kanan saya atau tangan kiri saya. Bahkan saya pernah menginisiasi beli masjid. Gereja kita beli di Amsterdam, kita rubah jadi masjid. Berubah jadi masjid. Alhamdulillah. Sekarang Muhammad Zidan Rahmatullah meninggalkan kami lebih dulu. Alhamdulillah sudah jadi Masjid Muhammad Zidan Rahmatullah di pesantren Husnul Khotimah untuk asrama putri Hafizoh
digunakan untuk menghafal Al-Quran terus supaya sawab dan pahalanya sampai. Dan sekarang lagi dibangun lagi di pesantren Kiai Haji Muslih Abdul Karim di Purwakarta, juga untuk pesantren asrama putri yang menghafal Quran. Alhamdulillah, sebelumnya kita bangunkan masjid untuk Ibunda Khairiyah di pesantren di Banten. Saya sadar sesadar-sadarnya hidup ini tidak akan selamanya. Hidup ini pada saat tertentu, suka nggak suka kita akan akhiri. Yang kita bawa bukan jabatan, yang kita bawa bukan harta, yang kita bawa bukan rumah mewah. Itu saya sadar sesadar-sadarnya. Makanya saya sering bilang sama anak dan istri saya, jangan pernah kalian merasa punya bapak pejabat. Kalian bapaknya adalah Jazuli Juwaini. PPR ini akan habis. Tapi Jazuli Juwaini, kamu akan disebut dan dipanggil di hadapan Allah. Abdurrab bin Nabi bin Jazuli Juwaini, Nusaibah binti Jazuli Juwaini, Ahmad Sofiur Rahman bin Jazuli Juwaini, Muhammad Zidan bin Jazuli Juwaini. Tidak ada yang dipanggil bin anggota dewan. Semua itu hanya pengabdian. Saya mohon maaf kalau ada keterbatasan, kadang-kadang acara keluarga di kampung, sementara saya harus ada tugas. Sekarang ini lagi sibuk membela Palestina. Bayangin orang, anak-anak, ibu-ibu yang belum lahir pun sampai prematur. Kemarin kami datangi Komnas HAM PBB agar menghentikan peperangan ini. Bukan untuk kepentingan pribadi, ya, kemudian kita membela. Dan insya Allah hari Selasa malam saya akan bertolak ke Atlanta, Amerika Serikat, juga mengikuti konferensi GOPAK. Setelah itu lanjut GOPAK lagi ke Bukhara, negara tempat Imam Bukhari lahir dan dimakamkan. Saya sudah 3 kali ziarah ke makam Imam Bukhari. Subhanallah, luar biasa makamnya. Kalau kita masuk ke wilayah masjidnya itu bikin hati jembar, hati jembar. Di situ ada Universitas Hadis, itu bisa kerjasama. Mungkin nanti kalau ada di antara keluarga yang mau meneruskan kuliah hadis di situ, nanti kita coba bikinkan rekomendasi. Itulah anak-anakku sekalian. Saya tidak mau bicara dengan yang sudah tua, tapi yang anak-anakku semuanya, kalian harus semangat. Jangan pernah patah semangat hanya karena kita tinggal di kampung. Jangan pernah patah semangat hanya karena kita rumahnya jelek. Jangan pernah patah semangat hanya karena penghasilan bapak ibu kita nggak jelas. Kita punya Allah yang maha kaya. Kita punya Allah yang maha kuasa. Kita punya Allah yang mengangkat derajat siapa saja yang Dia kehendaki. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun.